Kasih Bunda, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Titi menyimpan rahasia itu rapat-rapat, menunggu sampai Utami cukup dewasa dan cukup niat untuk mengetahuinya. Sayang Rahman terlalu cepat pergi, sebelum rahasia itu sempat mereka buka. Maka tinggallah Titi sendirian memikulnya, yang terasa semakin berat sejak timbulnya persoalan antara Utami dan Januar. Tentu saja ia harus menceritakan hal itu pada Utami suatu saat nanti. Dan alangkah mengerikan jika saat itu tiba. Utami akan tahu bahwa ia bukan ibu kandungnya. Bahwa ia tak pernah memberikan air susunya kepada Utami saat Utami masih bayi. Bahwa ia tak pernah mendekap Utami di dalam kandungannya. Utami akan tahu bahwa ia punya orang tua yang kini hidup di Surabaya. Punya saudara-saudara yang beberapa sudah kawin dan memiliki anak-anak. Oh, Utami pasti akan kecewa sekali. Pasti akan meninggalkannya untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Padahal ia begitu menyayangi Utami. Begitu mengasihi dengan segenap jiwa raganya. Ia tidak sanggup membayangkan hidup sendirian tanpa siapa-siapa. Tanpa Rahman, tanpa Utami. Oh, sanggupkah ia menanggung semua itu di usia tuanya yang mulai menjemput menyambut kematian? Masih sanggupkah ia tegak tegar bila permata hatinya itu pergi merenggutkan diri dari sisinya? Senja telah jadi merah temaram, dan Utami belum muncul-muncul juga. Titi berdiri dari kursi rotan yang telah menjadi hangat oleh tubuhnya, meluruskan daster batiknya yang sedikit kusut, dan meninggalkan teras menuju ke dalam rumah. Keadaan di dalam rumah sudah menjadi gelap. Belum ada seorang pun yang menyalakan lampu-lampu. Titi menekan kenop-kenop lampu di dinding, lalu membuka kamar Utami dengan perlahan. Utami berbaring menelungkup di tempat tidur. Tak terdengar suara apa-apa, tapi bahunya yang bergerak-gerak menunjukkan bahwa ia menyekap tangisnya kuat-kuat ke dalam bantal. Hati Titi runtuh seketika. Lambat-lambat ia masuk ke dalam kamar. Ditutupnya tirai jendela, dinyalakannya lampu, lalu ia duduk di tepi tempat tidur Utami. Tangannya mengelus kepala Utami dengan lembut. Aku mengerti perasaanmu, Ut. Tapi sudahlah, jangan terlalu disedihkan. Ia berbisik lirih. Sesenggukan Utami justru makin menjadi merasakan belayan kasih ibunya. Titi tak bisa berkata apa-apa lagi. Hatinya nelangsa sekali melihat kesedihan Utami. Lebih nelangsa lagi karena Utami sesungguhnya tak perlu menanggung derita itu kalau saja ia mau jujur. Kalau saja ia berani mengakui kepada Utami bahwa ia bukan ibu kandungnya. Tapi mengapa kebimbangan itu tak berhasil juga ia tepiskan dari hatinya?
Mengapa keberanian dan kekuatannya tak juga muncul? Mengapa keikhlasannya belum juga datang meneguhkan hati? Sembahyang maghrib dilakukan Titi sendirian. Karena Utami masih memerlukan waktu beberapa saat lagi untuk menenangkan diri. Di tikar sembahyang, Titi berdoa khusyuk sekali. Memohon petunjuk Tuhan. Memohon kekuatan. Ketika ia melipat mukenanya kembali, dilihatnya Utami sedang sembahyang di belakang. Titi memperhatikan wajah pucat dilingkupi kain putih itu, dan tiba-tiba keberaniannya muncul. "Makan, Ut." Titi menjenguk ke dalam kamar Utami. Utami menoleh sebentar, lalu kembali menekurkan wajahnya ke buku yang sedang ia baca. "Nanti, Bu. Ibu makan saja dulu." Titi tidak menjawab. Ia masuk ke dalam dan duduk di tempat tidur. Utami duduk di depan meja tulisnya, menghadapi setumpuk buku-buku kuliah. "Kau mau ujian?" Titi bertanya. "Tidak," Utami menggeleng. "Hanya baca-baca saja." "Ut," Titi berkata dengan hati-hati. "Aku ingin bicara sedikit." "Tentang apa, Bu?" Utami menjawab tanpa mengangkat muka. "Tentang kau," Titi berkata sambil menatap Utami lekat-lekat. Utami tidak menjawab. Kelihatannya agak enggan berbicara tentang dirinya. Titi sendiri masih diam, menunggu reaksi Utami. Karena lama ditunggu ibunya tidak juga berbicara, akhirnya Utami membuka mulut. "Persoalanku dengan Mas Yan?" "Ya," Titi mengangguk. "Juga tentang sesuatu yang lain yang punya hubungan erat dengan persoalan itu." "Apa itu, Bu?" "Ut," Titi berkata dengan sungguh-sungguh. "Sebenarnya persoalan itu tidak perlu terjadi. Kau sama sekali sehat. Sama sekali tidak membawa bakat penyakit itu." Utami menoleh perlahan-lahan kepada ibunya. "Ibu tak perlu menghibur saya dengan menyembunyikan kenyataan." "Aku tidak menyembunyikan kenyataan, Ut. Justru aku ingin menunjukkan kenyataan yang sebenar-benarnya kepadamu. Mungkin kenyataan ini pahit bagimu. Tapi justru dengan kepahitan ini, aku berharap kau bisa mewujudkan kembali cita-citamu dengan Yanuar." "Dengarkan, Utami. Kau sama sekali tidak membawa bakat penyakit itu. Karena orang tuamu, kakek nenekmu, dan saudara-saudaramu adalah keluarga yang sehat. Kau tidak punya hubungan darah dengan Om Tanto, Tante Yuli, dan Emi. Tidak juga dengan aku dan ayahmu. Kau anak kami. Tapi kau bukan keturunan kami. Ayah ibumu orang-orang yang sehat, juga saudara-saudaramu." Titi merasa sangat lapang dan lega selesai mengucapkan semua itu. Beban hati yang menghimpitnya sejak sebulan kemarin lepas sudah. Namun kelegaan Titi hanya berlangsung sekejap. Kejap berikutnya berganti dengan kesedihan dan kecemasan yang teramat sangat melihat reaksi Utami.
Utami diam terpaku di kursinya. Matanya berputar galau, memancarkan rasa kaget yang tak terperikan. Urat-urat wajahnya tegang kaku, pucat seperti tak dialiri darah. Bibirnya gemetar bergerak-gerak, dan suaranya meluncur serak, terbata-bata. Aku bukan anak ibu. Titi menggeleng dengan sedih. Aku dan ayahmu memelihara kau sejak kau berumur 2 tahun. Tuhan tidak mengaruniai anak kepadaku, tapi aku ingin sekali menjadi seorang ibu. Karena itu, kami merawat dan membesarkan kau. Kami sayangi kau persis seperti anak kandung kami sendiri. Utami masih terpaku. Masih sukar menerima kenyataan yang tiba-tiba saja terpampang di hadapannya. Ia bukan anak Bu Titi, bukan anak Pak Rahman yang selama 22 tahun ini ia kenal sebagai ayah bundanya yang penuh cinta kasih. Bagaimana mungkin itu bisa dipercaya? Utami menatap Titi dengan aneh. Wajah yang sangat dikenalnya itu tiba-tiba menjadi sebentuk muka yang asing dan janggal. Wanita yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama 20 tahun itu, dalam sekejap telah menjadi orang lain yang tak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Oh, mata Utami merebak. Suaranya gemetar, patah dan putus asa. Jadi, aku ini anak siapa? Titi memeluk bahu Utami dengan hati basah oleh rasa haru dan perasaan cinta yang meluap. Kau ingat Pak dan Bu Satrio yang selalu mengirimimu hadiah ulang tahun dan hadiah lebaran? Mereka itulah ayah ibumu yang sesungguhnya. Mereka tinggal di Surabaya dengan beberapa kakak dan adik-adikmu. Kalau kau ingin menemui mereka, aku punya alamatnya. Tangis Utami pecah. Sesenggukan, air matanya mengalir membasahi dada Titi. Titi sendiri tak kuasa menahan perasaannya. Aku selalu merasa kau sebagai anakku sendiri. Tapi terserah kepadamu untuk menentukan ibu mana yang akan kau pilih. Utami tak mampu menjawab. Isak tangisnya berjejalan dari dadanya, membuatnya sesak dan tersengal-sengal. Malam itu tak satu pun dari keduanya bisa tidur. Dari kamar mereka yang bersebelahan, Titi dapat mendengar gemerisik suara Utami yang bergerak gelisah di tempat tidur. Hingga penjual sate pulang ke rumahnya dengan gerobak dorong dan gentanya yang berdencing-dencing. Titi maupun Utami sama sekali belum dapat memejamkan mata. Itu artinya sudah jam 1 lebih. Akhirnya Titi turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar Utami. Didorongnya pintu kamar Utami sedikit. "Kau belum tidur, Ut?" bisiknya perlahan. Utami tidak menjawab. Ia berbaring diam, matanya terpejam. Titi tahu Utami belum tidur, karena baru saja ia mendengar Utami menarik nafas panjang. Tapi karena Utami tidak menjawab, Titi paham bahwa Utami tidak ingin berbicara dengannya.
Titi berusaha untuk tidak sedih dan kecewa. Ia mengerti Utami sedang terguncang. Dengan hati-hati dirapikannya selimut Utami. Lalu dikecupnya kening anaknya, suatu hal yang jarang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menutup pintu kamar kembali, Titi menangkap isak lirih yang kedengarannya gagal ditahan. Sejenak ia berdiri bimbang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, dengan menghela nafas, ia kembali ke kamarnya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.